mengetahui sebagai objek kajian dari ilmu sosial. Karena yang akan menjadi kajian ilmu sosial adalah realitas sosial, maka kita harus tahu apa itu realitas sosial. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang apa itu tadi ya terkait dengan eh, materialisme, idealisme, asumsi dasar tentang realitas. Hakikat realitas adalah sesuatu hal yang bersifat material. Ada yang berpendapat realitas pada hakikatnya bersifat ideal atau yang kemudian dengan idealisme. Asumsi-asumsi ini kemudian juga mempengaruhi bagaimana para ilmuwan sosial kemudian membangun asumsi dasar tentang apa yang mempengaruhi realitas sosial. Kelompok yang mempunyai asumsi dasar materialisme karena mempunyai dasar bahwasannya realitas adalah hal yang material, maka kemudian memandang bahwasannya perubahan sosial itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat material. Maka pemikir seperti Marx yang mempunyai asumsi dasar materialisme melihat bahwa gerak sejarah dipengaruhi apa yang disebut dengan materialisme. Maka kemudian cara pandang inilah yang kemudian disebut sebagai materialisme historis. Tapi juga ada pemikir ilmu sosial yang sering dirujuk seperti Max Weber yang punya cara pandang yang berbeda bahwasanya perubahan sosial itu dipengaruhi oleh tadi gagasan ide. Maka sering juga disebut istilahnya apa ya? Ide gagasan yang mempengaruhi realitas atau keadaan sosial, bukan keadaan sosial yang mempengaruhi realitas sosial. Itu asumsi-asumsi dasar yang tidak. Meskipun kemudian juga istilahnya ada eh, cara pandang yang berlainan bahwa saya realitas itu proses interaksi sosial yang dihasilkan apa yang disebut dengan social construction. Jadi di antara perdebatan itu kemudian ada tadi ya sintesis ya, asumsi ontologis itu yang kemudian menghasilkan cara pandang yang berbeda dalam melihat realitas sosial. Realitas sosial itu bukan apa yang ada yang bersifat material, bukan apa yang ada di dunia idea, tetapi adalah proses dialektik antara apa yang bersifat material, apa yang disebut yang bersifat idea yang di dunia yang abstrak tadi. Nah, meskipun kemudian ada yang disebut dengan kalau para pemikir yang mempunyai asumsi dasar material maka disebut materialisme dialektik, materialisme determinisme karena sangat ditentukan oleh apa. Sebaliknya juga mereka yang memandang bahwa itulah yang menggerakkan maka kemudian disebut dengan idealisme determinisme. Nah, jadi ini juga karena nanti kaitannya juga sama sebenarnya aliran besar itu nanti di masyarakat dan teknologi kemarin juga sama. Akhirnya itu konsisten cara pandang ontologi, epistemologi kemudian mempengaruhi juga cara pandang kalau kemarin kita berbicara masalah dan teknologi kan ada teknologi determinisme, sosial determinisme, terus kemudian ada social constructivism dan teknologi. Jadi itu konsistensi dalam tadi apa asumsi-asumsi dasar itu. Oke, pada kesempatan kali kita membahas tentang kalau kemarin itu objek material, sedangkan objek plural bagaimana mengetahui. Kan kalau kemarin itu apa yang diketahui, kalau sekarang itu bagaimana mengetahui. Apa itu pengetahuan dan bagaimana mendapatkan pengetahuan. Perdebatan epistemologi lebih pada eh, hal ini, berbeda dengan ontologi yang berbicara tentang hakikat realitas, tentang ada keberadaan apakah yang nyata, apakah yang ada itu bersifat ideal atau yang bersifat material, perdebatan itu. Oke, saya kira kemarin sudah membahas tentang apa itu epistemologi, jelas ya, ya dalam kajian filsafat, landasan ilmu pengetahuan itu ada tiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara sederhananya. Ya, epistemologi cabang filsafat membahas tentang hakikat
pengetahuan, sumber dan batas pengetahuan, validasi pengetahuan. Dalam konteks ilmu sosial, epistemologi berusaha menjawab beberapa pertanyaan dasar seperti apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu proses aktivitas yang dilakukan oleh subjek untuk menggambarkan realitas yang ia kaji, kan itu kan. Jadi ada relasi antara subjek dan objek. Nah, relasi subjek dan objek. Proses menggambarkan atau menjelaskan tentang objek itulah proses mengetahui. Oke, bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang realitas sosial, gitu ya. Apakah dengan melakukan tadi apa menggunakan panca indera kita mensistematisasikan dengan rasio kita kan gitu kan. Dengan apakah observasi atau kemudian untuk mengetahui dunia. Ada dunia objektif yang bisa diketahui, ada dunia subjektif yang harus melalui proses ya, pemahaman mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti oleh seorang ilmuwan sosial. Nah, bahaya saja seperti itu. Maka kemudian perlu metode atau teknik untuk me, mendapatkan pengetahuan yang berada dalam dunia kesadaran subjek. Kalau memandang bahwa pengetahuan itu ada di dalam dunia idea, tapi berbeda kalau dunia realitas itu berada di dunia material, maka cara mengetahuinya pun juga berbeda. Sejauh mana ilmu sosial dapat mencapai objektivitas dalam kajiannya? Nah, ini perdebatan itu. Apakah manusia bisa mencapai objektivitas atau manusia hanya mendapatkan intersubjektivitas? Nah, ini soal perdebatan yang kemarin sudah kita bahas antara tadi ya istilahnya apa ya nanti kayak kalau kemarin itu kita ngomong empirisme, rasionalisme, terus ada kritisisme. Di kelas ini bukan ya, saya kok bingung ya. Oh bukan ya, kayak saya ngajar kelas yang lain. Nah, itu empiris, rasionalisme, empirisisme yang kemudian teori kritik ya. Jadi ada ya, rasionalisme pengetahuan diperoleh melalui proses indrawi, melalui tadi proses empirisisme, tapi kemudian disistematisasikan melalui rasio ya. Perpaduan antara empirisme dan rasionalisme itulah kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, itu. Ya mungkin kalau empirisme perdebatannya terjadi ya ketika empirisme ansih hanya menggunakan empirisme tentu orang ya bisa melakukan observasi dan sebagainya. Tetapi proses penalaran abstraksi itu membutuhkan kemampuan rasionalisasi. Nah, disitulah kemudian ada dalam menurut Immanuel Kant ada kategori-kategori yang kategori-kategori imperatif yang sudah apa ya yang dibangun berdasarkan rasionalitas bukan dasar dari realitas empirik yang dikumpulkan, disistematisasikan oleh si peneliti. Tapi butuh juga istilahnya apa ya cara penalaran tadi yang bersifat deduktif atau itu rasionalisme. Empirisme bersifat induktif, sedangkan rasionalisme bersifat deduktif dari nalar dengan menggunakan proses penalaran yang logis. Perpaduan itulah kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Epistemologi, ya, ilmu-ilmu sosial berfokus pada bagaimana manusia memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Sudah kompleks dinamis lagi. Jadi karena apa? Realitas sosial itu dinamis. Ya, karena seiring dengan perkembangan manusia dan juga perkembangan kesadaran. Dan kesadaran itu juga mengalami transformasi. Nah, itu yang kenapa kemudian ya kadang ya ilmu sosial, ilmu sejarah itu istilahnya apa ya? Kebenarannya itu bersifat tentatif. Orang memahami itu tentatif. Karena apa? Realitas itu dinamis, ya, sesuai dengan kesadaran gitu kan. Nah, itu ya menarik itu ya. Nah, apalagi dalam konteks ya, ilmu sosial berkaitan dengan apa ya dinamika politik itu sangat susah diprediksi, istilahnya apa ya, diprediksi dengan mungkin dengan dalil-dalil ilmu sosial barat. Kalau ilmu barat itu oke.
Mungkin kalau dalam konteks kontestasi politik di Inggris banyak, itu kan partainya itu kan partai konservatif, partai buruh, partai demokrat, demokrat liberal, partai apa hijau atau partai Skotlandia itu jelas ideologinya itu. Tapi itu bisa kelihatan loh. Nggak mungkin partai buruh itu mesti koalisi dengan partai konservatif, lumayan gitu kan. Sama halnya kalau di Amerika itu kan yang besar itu Partai Demokrat, Partai Republik. Tapi di sana itu kan ada Partai Hijau juga ada, kan itu kan. Partai yang lain di luar dua besar itu ya. Tapi kan orang mudah sekali memprediksikan. Meskipun sekarang juga susah memprediksikan Republik di bawah Trump, ya kan itu kan. Orang kan sudah itu aja sudah ini kok bisa seperti ini ya Trump ya. Itu kan perlu penjelasan yang apa ya, yang apa yang mungkin Pak era kepemimpinannya si George Bush Junior yang berasal dari Partai Republik berbeda dengan sama-sama sama Republik dengan Trump umpamanya saja itu kan. Itu saja sudah mengalami apa ya istilahnya sangat dinamis. Jadi pemikiran epistemologis berkontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian ilmu sosial yang beragam. Jadi kita agar tahu modus operandinya, tetapi bahwa pengetahuan itu dinamis itu harus kita pahami. Kalau mungkin dulu kita sama, kalau dalam daerah Orde Lama mungkin kan ada kategori-kategori yang mungkin kategori yang dibuat oleh hasil penelitian Clifford Geertz di apa ya di Pare Kediri bahwasanya itu sebenarnya Geertz itu tidak apa ya itu tidak menemukan, dia melakukan sistematisasi dari apa pengetahuan yang ada di dalam masyarakat, khususnya di Pare Kediri tentang bahwasanya di sana ada masyarakat itu mengkonstruk adanya 3 varian. Jadi santri, abangan, priayi, santri juga ada variannya, santri tradisional, modernis. Nah, era sekarang santri kan juga bukan hanya santri tradisional atau modernis, tapi juga santri apa ya yang lahir di daerah perkotaan yang tidak berafiliasi atau tidak berafiliasi atau persilangan dari tadi apa istilahnya apa ya santri tradisional dan santri modernis kan variannya banyak jadi dinamis gitu. Nah, kalau dulu ya kategori-kategori itu kan lahir dari tadi apa realitas yang ada saat itu. Nah, bagaimana sekarang tentu juga mengalami perubahan. Makanya disitulah realitas sosial itu bersifat dinamis. Apalagi realitas politik di Indonesia, wah itu kalau pakai teori apa ya ideologi partai politik yang ada di apa di UK United Kingdom ya, tentu tidak bisa digunakan untuk membaca ini maka ini perdebatan teori ilmu sosial itu ternyata tidak solih likuli zaman walikuli makan tidak apa ya selalu relevan digunakan untuk membaca realitas ya bersifat universal dan dimanapun berada bisa digunakan tergantung konteks tadi ontologinya berubah maka epistemologinya perlu penyesuaian nah itu ya itu makanya penting untuk memahami selanjutnya nah posisi epistemologi dalam ilmu sosial ini teman-teman bisa kita lihat di sini lah ya Belum muncul Pak, ini ya Pak, udah present jalan belum belum muncul tadi. oke saya coba ini sudah jalan belum Belum, Pak. Masih menurut saya kok sudah cepat sekali jalannya oh kelihatannya udah sejak kapan ini tidak terlihat Dari Sejak awal tadi, Pak, Pak. sejak awal. oh ternyata nah ini kelihatan ya kalau ini kelihatan ya oke oke ini ya jadi ini tadi apa itu pengetahuan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang realitas sosial sejauh mana ilmu sosial dapat mencapai objektivitas dalam kajiannya maka menarik ya tadi ya nanti akan kita bahas lebih lanjut soal objektivitas tadi ya oke posisi ilmu sosial dalam ya ilmu sosial sorry
Posisi epistemologi dalam ilmu sosial ini bisa lihat di sebelah kanan nih ya. Ini seperti apa ya, gunung es ya. Jadi epistemologi itu the foundation-nya, philosophy foundation, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya, disitulah kemudian melahirkan teori, cara melihat realitas. Maka saya katakan tadi perdebatan imajiner antara Karl Marx dengan Max Weber itu karena asumsi ontologisnya sudah beda. Maka cara mereka melihat realitas sosial juga berbeda. Termasuk bagaimana mereka mengkonstruk teori pun juga berbeda. Itu karena tadi asumsi ontologi tentang realitas berbeda, epistemologinya juga berbeda. Akhirnya dalam konteks theoretical stance, posisi teorinya berbeda. Tahapan-tahapan pun juga berbeda. Itu apa ya? Istilahnya apa ya? Cara kita mencoba untuk melihat realitas yang semakin apa, mendasar, ada yang kelihatan, ada yang oke. Epistemologi berperan penting dalam membentuk paradigma ilmu sosial. Posisi epistemologi tentang teori pengetahuan, bagaimana cara mengetahui, bagaimana turunannya nanti metodologi ya sebenarnya. Dalam misalnya dapat dipahami dari tiga aspek. Ontologi memahami sifat realitas sosial. Tadi realitas sosial, ya, hakikatnya itu yang bisa istilahnya yang bersifat empirical, tapi ada juga yang bersifat non empirical, artinya eh, dilihat ada dunia idea kan itu kan. Contoh ideologi itu kan nggak nampak itu, tapi dia menggerakkan itu. Nah, itu kan ide gagasan itu kan tidak nampak, tapi dia sangat meskipun realitasnya sama pada orang sama, tapi ideologinya beda, itu akan mempengaruhi cara mereka bersikap, bertindak gitu, dalam merespon sesuatu hal. Nah, itu contohnya ya. Ontologi memahami realitas sosial, ya, apakah realitas sosial objektif atau independen dari individu? Nah, ini pertanyaan. Nah, ini kita nanti kaitannya dengan struktur sosial. Struktur sosial itu ya bersifat objektif. Bahasa itu bersifat objektif yang di luar dari individu. Tetapi kemudian memaksa individu untuk apa istilahnya menggunakan itu sebagai produk dari tadi institusi sosial. Realitas itu subjektif atau objektif atau independen dari subjek atau merupakan konstruksi sosial. Sebenarnya realitas itu diciptakan. Ini perdebatan yang kemarin sudah kita bahas ya secara ontologi, tapi itu penting juga untuk memahami. Ada tidak adanya kita, realitas sosial itu ada, gitu maksudnya. Meskipun kemudian orang dalam realitas sosial itu berbeda-beda. Meskipun realitas objektifnya itu ada. Satu peristiwa bisa jadi dilihat dengan cara yang berbeda. Karena apa? Mode of view-nya, mode of thinking-nya berbeda. Cara berpikirnya, cara melihatnya berbeda. Sedangkan epistemologi, bagaimana kita dapat mengetahui realitas sosial. Kalau realitas sosial yang nampak, gampang. Kita bisa mengobservasi. Tapi bagaimana realitas yang tidak nampak, dunia kesadaran, cara mendekatnya, tidak observasi tidak mampu, maka perlu tadi istilahnya apa? Interview, interview, nah, gitu kan. Kita terlibat di dalamnya untuk menyelami kesadaran si subjek kayak gitu. Kan beda-beda untuk mengetahui itu. Kalau untuk menyingkirkan kesadaran ya kita harus wawancara, wawancara di dalam. Ya. Dari proses-proses wawancara itu kita rekam, kita catat, dan kemudian kita baru kemudian memahami apa yang ada di dunia balik kesadaran seseorang. Tindakannya sama, bisa jadi cara memandang realitasnya berbeda. Kan? Sama gitu. Bagi ketika para turis datang hadir dalam peribadatan yang ada di Bali itu ya, turis melihat itu sebagai sebuah objek wisata sadar. Tapi bagi apa ya orang-orang Bali yang melakukan ritual itu sebagai bagian apa ya upaya mereka untuk berkomunikasi dengan tadi dunia transendental. Ya, realitasnya sama tapi cara melihatnya berbeda.
Selanjutnya metodologi, ya ini turunannya adalah metodologi. Kalau epistemologi asumsi-asumsi dasar tentang pengetahuan, metodenya cara, istilahnya prosedur ya, yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan, baik melalui metode kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi keduanya, metodologi ya. Nah, kalau yang dengan untuk memputar kesadaran, maka pendekatan tadi yang metodenya kualitatif, interview, bisa FCD, bisa dengan tadi dokumen-dokumen yang bersifat kualitatif dari diari, dari surat menyurat. Nah, itu contohnya untuk mengetahui dunia kesadaran atau dunia kehidupan dalam bahasa Jermannya disebut Lebenswelt. Itu. Jadi metodologi adalah kaki dari epistemologi. Oke. Uh, Selanjutnya ilmu sosial sebagai kajian ilmiah terhadap fenomena sosial. Epistemologi dalam ilmu sosial menentukan bagaimana suatu fenomena sosial dikaji secara ilmiah. Dengan menggunakan berbagai pendekatan epistemologis, ilmu sosial bisa memahami pola, makna, dan dinamika dalam masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti budaya, sejarah, dan interaksi sosial. Nah, ini yang dilakukan oleh si Weber ketika mencoba untuk memahami tadi asumsi dasar ya, perbedaan asumsi dasar antara Marx dan Weber tentang asal usul kapitalisme. Kalau Marx jelas menganggap bahwasanya kapitalisme lahir dari proses dialektika material, ya perkembangan yang ada di dunia di base structure bangunan bawah diwujudkan dengan ekonomi, lebih khususnya adalah tadi perubahan alat-alat produksi, penemuan teknologi produksi, itulah yang kemudian menggerakkan, merubah bagaimana orang berproduksi, merubah secara tadi hubungan ekonomi, hubungan sosial, budaya, dan sebagainya. Itu asumsi dasarnya. Sedangkan Weber berbeda, kapitalisme lahir dari tadi cara pandang Calvinis tentang panggilan Tuhan, tentang keselamatan, istilahnya apa? Ketidakpastian keselamatan setelah kematian, maka mereka mempunyai keyakinan bahwasanya orang yang mendapatkan keberkahan di dunia akan mendapatkan keberkahan setelah dunia kematian. Nah, keberkahan itu diwujudkan apa? Diwujudkan dengan keberhasilan mereka dalam berniaga. Keberhasilan mereka berniaga bukan dalam rangka untuk mengeruk keuntungan, untuk berfoya-foya, tapi keuntungan itu di, dilakukan di jalan Tuhan. Modal, istilahnya modal yang dapat terus diakumulasi, diperdagangkan terus, disitulah kemudian lahirlah tadi kapitalis. Ini karena ide gagasan tentang tadi tentang keselamatan. Jadi artinya perbedaan melihat realitas sosial antara tadi yang asumsi ontologis tadi, ontologi materalis dengan idealis. Nah, itu perbedaan itu. Oke. Contoh studi tentang perubahan sosial akibat globalisasi dapat dikaji dengan melihat bagaimana budaya lokal beradaptasi terhadap pengaruh ekonomi global. Nah, ini lebih melihat ya bagaimana fenomena globalisasi berinteraksi dengan tadi dunia global. Maka ada istilahnya bukan globalisasi mempengaruhi lokal, tapi juga lokal mempengaruhi globalisasi. Maka istilahnya apa? Globalization. Jadi ada dialektika antara yang lokal dan global. Oke, ini kita bisa lihat ya di sini. Ini kemarin sudah sempat kita bahas tentang positivisme, antropologisme, determinisme, voluntarisme. Nah, itu ya. Ini nanti terjadi perdebatan di sini ya. Terjadi perdebatan dalam ilmu sosial tentang ya, metode apa yang tepat untuk membangun ilmu sosial. Khususnya perdebatan yang terjadi di Eropa Barat, lebih khususnya di Jerman. Oke, hubungan epistemologi dengan ontologi dan metodologi. Epistemologi berhubungan erat dengan ontologi, cara memahami realitas sosial, serta metodologi, cara memperoleh dan menganalisis data dalam penelitian sosial. Jadi
antara ontologi, epistemologi, ontologi itu mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Setiap paradigma atau cara pandang, perspektif ya dalam ilmu sosial memiliki pendekatan epistemologis yang berbeda dalam memahami kebenaran dan menentukan metode yang sesuai untuk menggali pengetahuan. Contoh, jika seorang peneliti mengadopsi perspektif konstruktivisme, ya social construction, ya, mereka akan lebih cenderung menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam untuk memahami bagaimana individu membangun realitas sosial mereka. Karena konstruktivisme, konstruksi, ya mereka punya pemahaman tentang sesuatu hal, maka pemahaman itu bisa diketahui dari mana? Ya, dari dunia kesadaran. Dunia kesadaran dari mana? Ya, salah satunya melalui tadi wawancara, ya in-depth interview. Oke, ilmu sosial. Nah, ilmu sosial berbeda dengan ilmu alam dan dalam cara memperoleh dan validasi pengetahuan. Berbeda ilmu sosial dengan ilmu alam dalam aspek epistemologi, cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ilmu alam cenderung menggunakan pendekatan positivistik yang mengedepankan objektivitas dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan ilmu sosial sering menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk interpretativisme dan kritisisme, yang mengakui peran subjektivitas dalam memahami fenomena sosial. Dalam ilmu sosial, perspektif ya yang mengasumsi bahwa pengetahuan itu juga diperoleh dari tadi subjek dan intersubjek, ya dari individu-individu yang punya kesadaran, ya, dan kesadaran yang beraneka ragam itu kemudian dibangunlah sebuah pengetahuan. Dalam ilmu alam, hukum gravitasi Newton dapat diuji secara objektif dan berlaku universal. Sedangkan dalam ilmu sosial, konsep keadilan memiliki makna yang bervariasi, tergantung pada budaya dan konteks sosial yang berbeda-beda. Ya, keadilan menurut masyarakat masa satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Termasuk tadi relasi laki-laki perempuan adalah masyarakat satu dengan masyarakat lain berbeda juga. Karena di dalam pengetahuan sosial itu tergantung juga tadi apa ya, nilai norma yang sudah lama berkembang di situ yang kemudian mempengaruhi individu dalam berinteraksi, ya, nilai budaya, nilai agama. Oke, nah, jauh sebelum ini kemudian di Jerman itu ada namanya metode Street dalam ilmu sosial. Nah, ini ada di buku yang kemarin saya share itu, di buku Heru Nugroho menumbuhkan ide kritis. Jadi pada abad ke-19 akhir 19 terjadi perdebatan polemik tentang mau kemana ilmu sosial dan humaniora itu diarahkan. Metodologi mereka seperti apa, paradigma keilmuan mereka seperti apa. Nah, inilah perdebatan antara mazhab historis yang dipimpin Gustav Schmuller dan mazhab Austria atau lingkaran Wina yang dipimpin oleh Karl Menger. Jadi mereka tentang ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, termasuk ilmu yang lain, ya, ilmu sosial humaniora itu, ya, kalau kelompok yang mazhab historis, ya ilmu untuk memahami realitas sosial itu ya menggunakan pendekatan khas ilmu sosial yang bersifat historis. Tetapi sebaliknya kelompok lingkaran bina atau mazhab Austria itu ya tidak, agar suatu ilmiah itu harus menggunakan metode ilmu alam dan menggunakan apa ya logik bahasa yang universal. Nah, sedangkan Smuller dari bahasa historis berpendapat bahwa ilmu sosial harus bersifat historis dan kontekstual. Sementara Menger menekankan pentingnya menemukan hukum-hukum universal melalui metode deduktif. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara memahami realitas sosial. Aku ingin ya historis, maka ya, Weber itu sendiri sebenarnya juga dia ahli ekonomi kan itu. Maka tapi menulisnya tentang ya ilmu ekonomi yang bersifat historis, bukan apa ya, bukan yang bersifat positivistik yang menggunakan pendekatan ilmu alam untuk membangun hukum-hukum yang bersifat universal.
Nah, di tengah perdebatan metode Street tadi antara yang mempunyai cara pandang bahwa ilmu sosial itu menggunakan metode ilmu alam, menggunakan asumsi ontologi ilmu alam, menggunakan asumsi epistemologi ilmu alam, dan menggunakan metodologi ilmu alam, maka kemudian ada kelompok yang historis ya, tadi mengatakan ya ilmu sosial harus mempunyai ya harus bersifat tidak seperti ilmu alam tapi bersifat interpretatif kan gitu kan. Jadi di tengah perdebatan ini ya muncul masa kritis ya yang mengkritik kedua pendekatan sebelumnya. Masa kritis di mana pemikiran Marxian berdebat bahwa ilmu sosial harus memiliki peran emansipatoris, peran pembebasan, bukan hanya sekedar membangun hukum universal, bukan hanya sekedar untuk memahami realitas sosial dengan penafsiran, tetapi juga punya peran untuk melakukan transformasi sosial, pembebasan, melakukan kritik, tapi juga menawarkan solusi untuk mentransformasikan masyarakat yang tidak ideal menjadi ideal. Jadi peran ilmu ilmu sosial yang bersifat kritis, ya, itu bukan sekedar mendeskripsikan atau mencari hukum sosial, bukan hanya menjelaskan, menafsirkan realitas sosial, tetapi juga mengungkap, membongkar struktur kekuasaan yang menindas. Jadi ilmu sosial ya bukan hanya sekedar untuk mendeskripsikan dan membangun hukum sosial, melihat hukum sosial, atau yang kedua sekedar menafsirkan dengan pendekatan historis dan hermeneutiknya, tetapi kritis, paradigma kritis mempunyai tujuan untuk mengkritik realitas sosial, membongkar realitas sosial, dan kemudian mengubah realitas sosial yang menindas timpang itu menjadi sesuai dengan nilai norma yang lebih diyakini lebih baik daripada sebelumnya. Yang mazhab ketiga ini, kalau tadi kan mazhab apa ya, mazhab positivistik, mazhab interpretatif, maka yang ketiga ini mazhab kritis. Nah, seperti tokoh-tokohnya Mark Horkheimer, Jagel Habermas yang menekankan bahwa ilmu sosial tidak pernah bebas menilai. Nilai sosial itu sangat dipengaruhi siapa yang menggunakannya. Kalau era kolonial, ilmu sosial untuk memahami masyarakat jajahan, ya tujuannya apa? Untuk memahami realitas sosial dan kemudian menjinakkan, bahkan untuk menguasai. Ya. Contoh Sinohok Group-nya itu menurut saya dia belajar tentang ilmu sosial, dia belajar tentang antropologi, etnologi, tapi tujuannya bukan untuk menghamba pada kekuasaan, jadi sebagai alat untuk melakukan penjinakan terhadap tadi apa realitas sosial, dalam hal ini adalah individu yang kesadaran yang memperjuangkan tadi apa yang memperjuangkan apa ya kaum pribumi saat itu ya belum munculnya keket, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh bergerak awal ya. Tapi seluruh gurunya memberikan masukan kepada pemerintah kolonial Belanda, termasuk juga dalam konteks kasus pemberontakan petani di mana di Banten atau kemudian perlawanan perang Sapil yang ada di Aceh itu kan. Sebagai seorang ilmuwan sosial humaniora, dia memberikan masukan-masukan yang tujuannya adalah dengan pengetahuan yang dimilikinya bertujuan untuk mengkontrol realitas sosial, bukan melakukan kritik terhadap realitas sosial, menyadarkan tadi apa aktor sosial masyarakat yang mengalami ketindasan secara seksual, tapi sebaliknya dia melegitimasi, membantu penguasa untuk melakukan penjinakan terhadap tadi orang-orang yang sudah lama dikolonisasi, orang-orang yang sudah mengalami keterjajahan. Nah, itu teori kritis. Nah, gitu ya. Tokoh-tokohnya seperti apa? Horkheimer, Jagel Habermas menekan bahwa ilmu sosial tidak bebas nilai dan selalu terkait dengan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Ya, kepentingannya apa? Kepentingannya kalau untuk menyadarkan, untuk melakukan critical consciousness, membangun kesadaran kritis. Tetapi kalau ilmu sosial itu digunakan oleh penguasa, biasanya ilmu sosial itu digunakan untuk melegitimasi. Nah, bedanya seperti itu. Bukan hanya itu saja, tapi juga ilmu sosial yang dari barat itu juga ya, berfungsi untuk
kadang kalau tidak kritis, maka bisa digunakan juga sebagai alat untuk mengkolonisasi pengetahuan masyarakat pasca kolonial. Nah, dampak metode street, perdebatan metode tadi ya, metode dalam bagaimana prosedur ilmu sosial, asumsi dasar ilmu sosial secara epistemologis, secara metodologis, itu sangat besar sekali dampaknya terhadap perkembangan ilmu sosial modern. Perdebatan ini menginspirasi munculnya berbagai pendekatan metodologis seperti positivisme yang mempunyai asumsi dasar ontologi tadi ya, materialis, dan mempunyai asumsi dasar epistemologi positivistik ya, dan interpretatif. Nah, kesadaran yang mempunyai dasar kesadaran berarti ide, dan kritisisme yang melakukan kritik terhadap realitas sosial yang dianggap menyimpang, yang tidak adil, yang menindas. Maka tujuan ilmu sosial kritis adalah mencoba untuk menjelentrehkan, untuk membongkar proses-proses sosial yang tidak adil, proses sosial yang mengalami dehumanisasi. Maka disitulah kritik ilmu sosial kritis mencoba untuk membongkar itu dan kemudian menawarkan alternatif dalam konteks transformasi sosial. Nah, selain itu ada pengaruh metode street sangat terasa dalam perdebatan antara pandangan kuantitatif dan kualitatif, serta dalam upaya dekolonisasi ilmu sosial yang menantang dominasi epistemologi Barat. Ya, nah itu contoh fenomena Trump kemarin dengan si Volodymyr Zelensky itu menunjukkan menarik sebenarnya. Ya, superioritas Amerika terhadap meskipun sesama dengan negara kulit putih, sebenarnya Ukraina itu kan Eropa Eropa lebih dekat dengan Rusia awalnya, tapi kemudian dia ingin memisahkan diri dari dominasi Rusia, maka kemudian istilahnya sebenarnya ada kesepakatan antara Uni Soviet dengan Amerika saat itu sebelum runtuhnya Soviet, agar ketika Jerman itu diizinkan untuk melakukan unifikasi dengan Jerman Barat, Jerman Timur, maka kemudian ada kesepakatan bahwa Amerika Serikat tidak memperluas ekspansi sekutu mereka di NATO. Tapi hal itu ternyata yang mengingkari Amerika dengan banyaknya negara-negara yang persemakmurannya Uni Soviet kemudian bergabung NATO. Nah, ya, kalau sekarang ya kemudian warga kalangan yang kemudian membangun argumentasi, wajar kalau kemudian Rusia melakukan. Karena apa? Itu ibaratnya seperti umpamanya saja Meksiko itu kemudian diajak menjadi sekutunya Rusia. Bagaimana kira-kira perasaan Amerika? Ada orang berargumentasi seperti itu para pengamat hubungan internasional. Oke, aliran-aliran epistemologi dalam ilmu sosial ya. Nah, jadi epistemologi ilmu sosial tidak tunggal, melainkan beragam sesuai dengan paradigma yang mendasarinya. Setiap aliran epistemologi memiliki keterkaitan dengan landasan ontologi yang membentuk bagaimana realitas sosial dipahami dan bagaimana pengetahuan tentang realitas tersebut diperoleh. Nah, pertama positivisme kemarin juga sudah kita singgung, dan tadi juga beberapa yang sudah kita coba elaborasi. Landasan ontologinya realitas sosial bersifat objektif di luar dari individu, ya, jadi fakta sosial terlepas dari individu yang mengamatinya. Landasan epistemologi tidak ada yang mengamati, realitas sosial itu ada. Dalam landasan epistemologinya pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah objektif, sistematis dan terukur sebagaimana digunakan dalam ilmu alam. Melakukan survei, melakukan pendekatan yang tujuannya adalah untuk melakukan generalisasi. Ciri utamanya menggunakan metode kuantitatif, menambahkan data empiris dan mencari hukum universal dan perilaku sosial. Ya, tokohnya yaitu Auguste Comte, Durkheim, dan yang lainnya. Implikasi metodologisnya, eksperimentasi, survei, analisa statistik digunakan untuk menemukan pola sosial dapat diuji secara empiris. Ini sangat karena itu universal, jadi bisa dilihat, bisa dihitung. Landasan interpretativisme berbeda dengan positivisme. Interpretativisme asumsi ontologis, realitas sosial itu bersifat subjektif dan dikonstruksi oleh individu serta kelompok di dalam masyarakat.
ontologinya. Landasan epistemologinya, pengetahuan diperoleh melalui pemahaman subjektif terhadap makna yang diberikan oleh individu dalam interaksi sosial. Jadi orang berinteraksi sosial itu proses memberi makna satu dengan yang lain. Nah, jadi realitas itu hasil dari pemaknaan. Dialektik jangan bahas. Jadi utama menggunakan pendekatan kualitatif, menekan pemahaman atas tindakan sosial atau yang disebut dengan interpretative understanding. Bisa macam-macam ya, pendekatannya nanti menggunakan apa ya. Nah, ini tokohnya apa? William Dilthey, Max Weber. Implikasi metodologisnya kalau interpretasi wawancara mendalam, studi etnografi, analisis wacana untuk menggali makna sosial yang lebih dalam. Itu bisa digunakan interpretatif asumsi dasar ya realitas itu ya konstruksi terhadap pengetahuan itu ya konstruksi terhadap realitas. Baik pengetahuan ilmu sosial maka pengetahuan yang dihasilkan melalui proses ilmiah gitu ya melalui tahapan-tahapan yang sudah ada dengan pendekatan metode teknik yang sudah disepakati oleh epistemic community komunitas epistemik sebuah ilmu pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan. Oke, positivisme, interpretatisme, terus kemudian perspektif kritis, critical theory. Karena asumsi dasarnya teori itu berbeda dengan tadi sebelumnya, ya memang dia realitas sosial menurut teori kritis itu ya sebenarnya ada realitas yang tidak ideal gitu ya. Realitas sosial itu hasil dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Maka tujuan dari mengkritik ilmu teori kritis atau para ilmu kritis ya melakukan kritik, membongkar realitas yang dianggap tidak ideal, tidak seimbang, timpang, dan problematik. Secara epistemologi, paradigma kritis ini, pengetahuan tidak bebas nilai. Pengetahuan itu ya tidak bisa lepas dari kepentingan kelas sosial, kepentingan contoh ya umpama itu ya kebijakan dimanapun berada itu kebijakannya Trump itu yang menguntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah ya kaum elit ya itu kan contohnya yang mendukung Trump gitu. Dari kebijakan-kebijakan menurunkan pajak contoh menggunakan pendekatan interdisipliner, pendekatan peran ekonomi, politik, dan budaya membentuk realitas sosial. Kritik makanya teori kritis ini kritik politik ekonomi, kritik budaya, kritik ya, kesadaran itu atau kritik metodologi. Nah, ini tokoh utamanya Karl Marx, Habermas. Implikasi metodologisnya analisis wacana kritis, studi historis, struktural historis, penelitian aksi, participant action research yang dilakukan biasanya oleh para NGO ya penelitian, tapi juga dia aktif terlibat untuk melakukan transformasi. Jadi itu konsekuensi dari paradigma kritis yang memang dia tidak bebas nilai, mempunyai pretensi untuk ikut terlibat dalam proses transformasi sosial. Dan kemudian perspektif selanjutnya itu postmodernisme dan strukturalisme ya. Landasan ontologinya realitas sosial bersifat plural dan tidak tetap, serta dipengaruhi oleh bahasa dan diskursus. Jadi kalau asumsi postmodernisme realitas itu ya sebenarnya konstruksi yang dimediasi oleh bahasa ya, dan wacana. Jadi di luar itu tidak ada sebenarnya. Landasan epistemologinya pengetahuan bersifat relatif karena bersifat plural ya berarti bersifat tadi epistemologi bahwa relatif berbeda dari satu dengan yang lain yang menghasilkan pengetahuan yang berbeda yang tidak bisa digeneralisasikan karena bahasa pengetahuan itu ya sangat subjektif namanya kan gitu. Izin saya tak ada telepon dulu sebentar ya. Ah, karena realitas itu ontologi bisa plural, ya realitas itu istilahnya apa ya, karena dimediasi oleh bahasa dan wacana, jadi realitas itu sangat apa ya, sangat
arbiter gitu ya, yang tidak memiliki fondasi ya, fundasionalisme ya. Tidak mempunyai seperti tadi ya, baik itu yang bersifat materialis atau realis atau kemudian bersifat idealis itu ya, secara ontologinya ya. Maka pengetahuan bersifat relatif, bergantung pada konteks sosial dan historis, serta tidak ada kebenaran tunggal. Nah, itu mereka itu ya masing-masing perspektif itu ya eh, ya ya bisa istilahnya apa, bisa memiliki kebenaran gitu. Dan pengetahuan itu ya tidak bisa lepas dari interest ya gitu. Jadi tidak bisa lepas dari apa ya, nilai atau ideologi yang dimiliki oleh orang yang mengkaji sebuah realitas sosial. Jadi disinilah kemudian ada sebenarnya postmodern mendekonstruksi cara pandang paradigma yang sebelum-sebelumnya. Nggak ada itu, realitas itu ya bersifat ya ada itu karena ada bahasa. Coba kalau nggak ada bahasa tidak bisa realitas itu tidak bisa dinarasikan gitu. Nah, ini perdebatan ya istilah paradigma ini mencoba untuk melihat bahwa pengetahuan itu ya bersifat relatif. Ya, bergantung pada konteks sosial historis serta tidak ada kebenaran tunggal. Masing-masing perspektif itu mempunyai apa ya, cara pandang ya, yang menawarkan kebenarannya masing-masing. Ciri utamanya mengkritik klaim objektivitas dalam ilmu sosial. Jadi mengkritik klaim objektivitas dalam ilmu sosial, menekankan dekonstruksi terhadap narasi besar. Jadi teori-teori besar, sosialisme, kapitalisme itu sebenarnya istilahnya apa ya, tidak apa ya, itu sebenarnya klaim yang istilahnya masing-masing mempunyai apa ya, mempunyai kelemahan ya mas. Jadi itu yang disebut dengan grand narration ya, jadi narasi besar untuk menjelaskan realitas sosial yang sebenarnya kompleks yang tidak bisa dijelaskan dengan tadi realitas yang, maka teori-teori besar seperti teori-teori yang dibangun oleh Marx, oleh Weber, oleh Durkheim itu justru dipertanyakan ya, karena realitasnya beda masing-masing karena tergantung dari konteks sosio historis ya. Nanti ada misal Foucault, Jacques Derrida, Lyotard dan sebagainya ya. Nah, tapi epistemologinya di sini pengetahuan bersifat relatif. Cara mengetahuinya pun juga dengan banyak, dengan cara banyak pendekatan sesuai dengan perspektif yang digunakan. Implikasi metodologisnya apa? Menggunakan analisis wacana, dekonstruksi teks, eksplorasi subjektivitas dalam penelitian sosial. Ada nanti apa ya, self narasi gitu ya. Bisa jadi nanti ada sebenarnya ya, analisis wacana sering digunakan untuk membongkar pengetahuan yang dimediasi oleh bahasa. Ya. Oke, jadi keterkaitan antara landasan ontologi dan fisiologi dalam masing-masing aliran menentukan pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian sosial. Positivisme cenderung mencari pola yang tetap dalam masyarakat karena ingin tujuannya untuk melakukan generalisasi. Sedangkan interpretativisme menekankan pemahaman mendalam atas makna sosial, subjektivitas, intersubjektivitas, realitas sosial yang dimediasi oleh individu atau masyarakat yang menjadi subjek sebuah penelitian. Berbeda dengan positivisme dan intuitivisme, teori kritis bertujuan untuk mengubah realitas sosial yang dianggap tadi penuh dengan apa, ketidaksadaran realitas yang penuh dengan istilahnya apa, ketidakadilan. Nah, ya, tujuannya adalah melakukan tadi, membongkar realitas tadi dan mencoba untuk melakukan transformasi kesadaran atau realitas sosial. Sedangkan postmodernisme menolak klaim kebenaran universal dan lebih fokus pada dekonstruksi. Jadi mengkaji realitas-realitas yang tidak besar, tapi mencoba untuk melihat perspektif yang berbeda dari perspektif yang lain. Oke, ini sumber pengetahuan ya bisa tadi ya. Oke, ini saya kira sudah ini. Nah, konsekuensi dari metode ilmu sosial, konstruksi pengetahuan, ya tadi ya, metode kuantitatif, karena statistik untuk menemukan pola sosial itu lebih pada positivistik ya.
Contoh survei eksperimen sosial, analisis krisis ini untuk menjelaskan realitas yang makro biasanya. Keunggulannya objektif dan dapat digeneralisasi, kelemahannya kurang menangkap kompleksitas makna sosial karena generalisasi survei itu kan generalisasi, oh pemilihnya segini segini yang milih ini, tapi detailnya apa yaitu ya memang apa istilahnya tidak bisa di apa, mendalam karena dia ingin menggambarkan realitas yang luas gitu ya. Sedangkan metode kualitatif pada makna, pengalaman, interpretasi individu. Contoh metodenya apa? Wawancara mendalam, etnografi, analisis wacana. Keunggulannya menangkap nuansa sosial dan kompleksitas interaksi. Tapi kelemahannya sulit untuk digeneralisasi dan subjektivitas peneliti tinggi. Tapi juga ada metode metode campuran mix method menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Ya tentunya ya untuk menggambarkan realitas itu ya memang tidak ya ya pengetahuan yang kita hasil pengetahuan yang bisa tentatif sampai kemudian ada pengetahuan apa ya pengetahuan yang lain yang membantahnya atau teori dari proses social scientific method itu digunakan baru kemudian kita bisa men-challenge sebuah teori satu dengan yang lain bertujuan untuk mendapat pemahaman yang lebih holistik penelitian eksperimen yang dikombinasikan dengan wawancara survei dengan wawancara beberapa akhirnya kesimpulan epistemologi ilmu sosial bukan hanya membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu, tapi juga mempertanyakan bagaimana kekuasaan nilai dan konteks sosial membentuk produksi pengetahuan. Ini yang sebenarnya dibahas di analisis wacana atau teori kritis. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi nanti di masing-masing paradigma. Ini kan secara global nanti paradigma. Bagaimana ya pengetahuan itu tidak lepas dari kekuasaan. Nah, kalau tadi saya katakan tadi, ya di era kolonial ya ilmu-ilmu seperti antropologi, etnologi itu digunakan oleh kolonial untuk ya untuk mengetahui masyarakat yang dijajah, tapi di sisi lain juga digunakan untuk apa ya dibaliknya ada kepentingan untuk ya mengkategorikan masyarakat ini belum apa ya masih tradisional atau masa pre-tradisional atau bahkan primitif menurut para etnolog atau antropolog ini masyarakat yang maju belum maju maka seakan-akan kemudian mempunyai implikasi aksiologis wah berarti masyarakat ini perlu untuk diperadabkan masyarakat itu perlu untuk dimajukan jadi sekarang menyelegitimasi untuk melakukan imperialisme nah itu yang kemudian dibalik itu ya maka ada kajian-kajian seperti yang ditulis oleh Syed Hussein Alatas the, the, the myth of the myth of native laziness jadi mitos pribumi malas jadi dia mengkaji tentang bagaimana tulisan-tulisan tentang perbandingan ya tulisan orang Belanda tentang orang Jawa orang ilmuwan Spanyol tentang orang Filipina dan ilmuwan Inggris tentang orang Malaya atau Melayu yang ada di semenanjung Malaya. Bagaimana mereka menuliskan, menarasikan itu orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak yang mempunyai etos kerja tinggi. Padahal sebenarnya mereka yang seperti itu bentuk pasif resisten terhadap kolonialisme yang ada di ketiga negara tadi. Itu contohnya. Jadi bagaimana ada kajian lain dari Edward Said bagaimana media Barat mengkonstruksikan orang-orang Orient, ya orang Timur, orang Afrika, orang Asia, lebih khususnya orang Islam itu dianggap sebagai yang minor, yang negatif, ya, tidak lain tidak bukan adalah ada kepentingan di balik tadi diskurs yang dibangun oleh para ilmuwan tadi ya ilmuwan Barat tadi yang bias ya tadi bias kolonialisme. Maka kajian yang dilakukan oleh si Syed Hussein Alatas, kajian yang dilakukan oleh si Edward Said disebut sebagai kajian postkolonial. Jadi bagaimana Barat mengimajinasikan Timur, tapi dengan perspektif Barat, yang di sini ada kepentingan untuk menjinakkan, kepentingan untuk mengontrol, dan kepentingan untuk tetap mengkolonisasi, meskipun masyarakat itu sudah merdeka. Gitu ya. Dan parahnya lagi, negara yang pernah dijajah tadi tidak merasa bahwa mereka mengalami tadi apa istilahnya
keterjajahan. Maka disebut oleh Hussein Alatas itu kondisi yang disebut dengan captive mind, pikiran yang tertawan, pikiran yang terjajah, itu captive mind gitu. Kalau dalam bahasa Melayu minda tertawan, itu ya, itu bahasa ya Gramsci yaitu hegemoni lah. Pemahaman tentang berbagai pendekatan epistemologis memungkinkan kita untuk lebih kritis dalam membaca dan melakukan penelitian ilmu sosial. Oke, seperti itu. Jadi penting untuk memahami tentang teori pengetahuan, tentang apa ya. Nanti sebenarnya ada perspektif postkolonial yang sebenarnya, tapi pada kesempatan ini tidak saya sampaikan ya, karena ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Teori asumsi dasar tentang bagaimana pengetahuan dikonstruksikan oleh eh, ex-kolonialis mengkonstruksikan negara-negara yang pernah dijajah. Di baliknya juga mereka ada kepentingan untuk tetap apa ya, mempertahankan kuasa, kuasa dalam arti bukan fisik tapi kuasa dalam konteks pengetahuan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan, disampaikan atau di masih ini beda-beda ini ya kalau Izin bertanya boleh, Pak? silakan. Baik, terima kasih Pak Muzakir, luar biasa sekali ya. Rasanya seperti apa membaca lagi pengantar-pengantar filsafat itu dulu. Pak, artinya kalau kemarin saya pernah bertanya itu kan tentang asumsi dasar ilmu sosiologi sendiri, berarti dikembalikan pada paradigmanya masing-masing begitu ya Pak? Dikembalikan pada alirannya masing-masing begitu ya Pak? Bahwa setiap aliran nanti juga punya asumsi dasarnya sendiri begitu, asumsi dasarnya. Kalau secara filsafat sosiologi sendiri, mungkin nggak Pak, jadi dari splitting sekian aliran ini digabungkan gitu Pak? Ada kemungkinan seperti itu dong enggak? Misalnya kalau dari Ritzer itu kan ada menawarkan istilahnya paradigma terpadu itu. Itu secara filsafat sosiologi sendiri pripun Pak? Iya, saya kira tergantung kepentingan kita untuk apa ya, tergantung apa ya, rumusan masalah yang kita buat. Jadi nggak semuanya itu kan pengen, wah kita coba ya perspektif itu kita gunakan, saya kira nggak seperti itu juga. Jadi ibarat unit analisis itu kan ada, nanti ada realitas mikro, meso, makro kan gitu kan itu kan. Pendekatannya pun juga berbeda juga. Untuk melakukan generalisasi berarti itu realitasnya makro kan gitu kan. Itu kan. Nah, jadi multidisipliner. Tapi menurut saya kalau kita kepentingan kita itu untuk melakukan penelitian ya kita fokus saja pada tadi rumusan masalah kita apa, unit analisisnya itu seperti apa, unit analisisnya kesadaran individu, nah, beda lagi. Unit analisisnya organisasi, beda lagi. Kalau unit analisis organisasi itu berarti apa, realitasnya itu bisa jadi ya meso kan itu kan. Meso itu contoh meneliti satu NGO, gerakan sosial yang di NGO. Berarti apa? Untuk mengetahuinya melewati apa? Melalui dokumen organisasi, dokumen ini, tapi juga melalui interview dan kemudian juga bisa melakukan FGD tentang ini. Bisa jadi seperti itu. Itu realitas untuk mendapat pengetahuan tentang tadi realitas yang bersifat meso tadi. Nah, itu maksudnya. Kecuali kalau yang kita teliti contohnya perguruan yang bersifat luas makro ya, seluruh contoh meneliti tentang semua mahasiswa apa, anak muda yang ada di Jawa Timur gitu ya. Wah, itu makro itu kan itu kan. Maka pendekatannya ya pendekatan yang bisa melakukan generalisasi. Survei-survei itu kan ya tujuannya untuk melakukan generalisasi meskipun sampelnya mungkin 1.200 untuk menggambarkan ini. Kan tujuannya memang itu realitas tadi pendekatan yang dilakukan oleh si apa ya dicontohkan Durkheim gitu kan. Kecuali kalau kita ingin meneliti tentang bagaimana sih pengalaman
pengalaman apa, subjektif, pengalaman subjektif apa ya, mahasiswa akhir apa, mahasiswa tahun akhir dalam apa, mengerjakan skripsi, apa saja hambatan yang mereka lakukan. Nah, itu ya interpretatif, menggunakan interpretatif karena realitasnya ada keunikan, ada masing-masing mempunyai problem yang berbeda, kan itu kan masalah individu berbeda, masalah relasi dengan apa, dosennya yang berbeda, relasi dengan keluarga yang berbeda, relasi dengan apa ya, peer group yang berbeda, maka ya itu realitasnya bersifat apa, unit analisa berarti individu kan berbeda-beda. Terus kemudian menggunakan teori Talcott Parsons ngapain gitu. Itu ibaratnya gini loh. Anda mau nebang apa, nebang bunga pakai gergaji mesin gitu. Jadi perspektif teori itu ya digunakan apa, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu loh maksudnya. Kalau levelnya mikro, gunakanlah versi yang mikro. Kalau meso, gunakanlah yang meso. Kalau makro, gunakanlah yang apa? Yang makro juga. Jadi seperti itu sebenarnya. Tidak berpretensi untuk wah semuanya pengen ya oke boleh, tapi kan itu sesuai dengan kebutuhannya gitu maksudnya. Kan gitu. Kalau Iya, siap. interpretatifisme ya dia lebih pada tadi yang kesadaran itu ya, pengalaman. Nah, begitu Mas. Iya, terima kasih, Pak. Jadi memang ya sesuai kebutuhan saja gitu maksudnya. Karena realitas tidak bisa ya analoginya seperti tadi lah itu. Analoginya. Meskipun kemudian memang kan ini kan asumsi strukturalis kan. Ya, kalau asumsi strukturalis itu individu itu sangat dipengaruhi oleh struktur. Ya, masyarakat itu yang menciptakan manusia. Kan itu. Kalau teori yang subjek, ya itu realitas objektif mempengaruhi subjektif. Tapi kalau kalau yang interpretatif sebagai oh tidak, subjeknya membentuk masyarakat. Itu kan dialektika yang yang diselesaikan oleh si Berger ya, bahwa realitas itu mengalami proses dialektika. Individu menjadi subjek itu ketika mereka mencoba untuk mengkonstruksi realitas, membangun nilai norma yang kemudian menjadi nilai objektif institusi sosial. Tapi tahap selanjutnya adalah individu menjadi produk masyarakat hasil dari tadi apa? Buatan individu tadi. Kan contohnya kan satu generasi awal itu buat aturan-aturan. Aturan-aturan itu terus kemudian dilembagakan menjadi nilai norma dalam sebuah masyarakat. Mungkin 4 generasi setelah itu nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah hasil dari kesepakatan tadi individu-individu yang ada dalam masyarakat. Tapi masyarakat yang generasi keempat menerima begitu saja, yang kemudian menjadi tradisi yang seakan-akan tidak bisa diubah. Nah, saat itulah individu menjadi produk masyarakat. Itu. Yang pertama tadi, individu yang melahirkan masyarakat, pada tahap yang tadi yang terakhir tadi, masyarakatlah yang melahirkan individu. Jadi ada satu fase itu. Tapi kemudian individu tadi merefleksikan dan kemudian ingin merubah nilai norma tadi, saat itulah individu tadi menjadi subjek yang menghasilkan masyarakat. Jadi sebenarnya ya dialektik dari satu fase yang lain. Kalau itu kan teori konstruksi sosialnya si Berger untuk melihat realitas itu sebenarnya ada satu fase ketika individu itu menjadi apa subjek, tapi ada satu fase ketika individu menjadi objek. Ada yang satu fase ketika individu itu membentuk masyarakat, tapi ada satu fase ketika masyarakat melahirkan individu. Tapi kalau individu kreatif itu biasanya mengalami ketegangan ketika nilai norma objektif tadi itu tidak sesuai dengan kesadaran subjektifnya. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi memang nanti ada kalau Berger si Richard menawarkan analisis yang perspektif, terus kemudian teori itu menyesuaikan dengan sesuai dengan paradigmanya apa, terus teorinya apa, unit analisisnya apa. Unit analisis mikro maka perlu pendekatan mikro, teori yang mikro.
objek kajiannya bersifat mikro, maka perlu pendekatan yang mikro, teorinya mikro, pendekatannya mikro untuk memahami realitas sosial. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti menulis proposal, ya itu sebenarnya konsisten saja. Bukan soal ini, wah pendekatan ini paling benar atau enggak, tapi konsisten antara tadi realitas yang dia yang kaji, unit analisisnya apa, terus kemudian bagaimana paradigmanya, terus kemudian teorinya, teknik pengumpulan datanya seperti apa, cara menganalisisnya. Jadi yang dilihat itu adalah konsistensi dalam menggunakan tadi apa, menggunakan tadi apa paradigmanya, terus kemudian eh, metodenya seperti apa, unit analisis seperti apa, cara menganalisis seperti apa. Jadi yang dilihat itu konsistensi itu. Jadi kalau konsisten, kalau menggunakan perspektif apa interpretasi ya konsisten gitu menggunakan apa metode pengumpulan datanya ya yang memungkinkan dengan menggunakan perspektif interpretatif. Seperti itu. Teorinya pun teori yang ya istilahnya yang bisa yang relevan dengan tadi apa cara apa paradigma yang tadi ya disesuaikan baik itu kalau interpretasi ya cari teori yang bisa membantu untuk menggambarkan realitas sosial yang bersifat ya, kalau realitasnya bisa objektif maka teori yang relevan dengan teori yang mencoba untuk menggambarkan realitas objektif dengan perspektif apa ya positivisme. Sebaliknya kalau menggunakan realitas apa teori kritis maka realitas sosialnya juga realitas yang istilahnya apa yang problematika sosialnya itu problematika sosial yang di situ ada relasi yang tidak adil, timpang dan sebagainya. Itu tajamnya itu pakai teori kritis. Jangan menggunakan ya apa ya realitas yang tidak adil timpang menggunakan ya, perspektif yang bersifat contoh ya perspektifnya fungsionalisme ya. Nah, itu tentu akan berbeda. Jadi itu harus disesuaikan antara pendekatan teori terus kemudian metode teknik ya. Termasuk konsep biasanya masing-masing teori itu punya konsep satu dan konsep yang lain istilah-istilah yang lain jadi seperti itu ya nanti sambil jalan nanti teman-teman akan memahami itu jadi maka penting nanti membaca istilahnya apa artikel atau penelitian-penelitian tentang apa ya tentang apa ya khususnya di balik apa khususnya di bagian metodenya atau metodologinya itu akan kelihatan. Jadi seperti itu. Ya, itu. Yang penting konsisten saja, konsisten antara tadi paradigma, pendekatan, metode, terus kemudian ya unit analisisnya itu. Bukan soal wah teori ini paling benar, realitas itu kompleks maka perlu berbagai macam pendekatan. Tapi ketika membahas satu realitas yang apa ya yang unit analisisnya eh, mikro maka pendekatannya mungkin juga tadi pendekatan yang bisa menjelaskan yang mikro tadi termasuk juga cara untuk menggali datanya itu juga yang bisa membantu untuk mengungkap realitas mikro tadi. Contoh realitas kesadaran ya tentu ya interview gitu kan gitu ya. Pokoknya saya FCD dan sebagainya. Oke, seperti itu. Silakan yang lain. Oke, teman-teman sekalian, kalau Bang belum ada, anu ya, kita cukupkan ya, karena ini bulan puasa gitu ya. Waduh, ya, menjaga energi ya. Biar
Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Semoga sehat dan Amin. selalu. Min, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Sebelumnya mau Pak. tanya, Pak. untuk besok itu perkuliahannya sama seperti